Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Bukuwati. Beberapa minggu yang lalu dan minggu-minggu ini termasuk ya, itu memang lagi musim penyakit di tempatku ini. Banyak yang sakit ya. Juga di rumah itu sakit juga selama kurang lebih 3 minggu. Jadi aku merawat dan ternyata aku kena juga. Kena juga 1 minggu ya sakitnya. Ya sakitnya batuk, flu ya, pilek gitu. Cuma ya karena batuknya juga begitu intens sampai malam itu juga nggak bisa tidur. Makanya benar-benar capek gitu, stamina turun dan akhirnya ikutan sakit juga. Mudah-mudahan di tempat teman-teman enggak gitu ya, tapi memang musimnya lagi musim sakit sih kata orang-orang ya. Mungkin ada pergantian musim atau gimana. Yang jelas banyak yang sakit kalau di tempatku. Oke teman-teman, kali ini aku ingin membahas sebuah novel dari Keigo Higashino lagi, tapi judulnya berbeda, yaitu Salvation of a Saint. Yang ini, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia judulnya Dosa Malaikat ya. Tapi aku juga nggak ngerti maksudnya judulnya ini apa. Salvation of a Saint atau dosa malaikat, yang saint ini siapa atau orang suci ini siapa? Apakah Ayane? Aku nggak yakin ya, soalnya dia pembunuhnya kan. Aku jadi bertanya-tanya, mungkin ada teman-teman yang tahu maksud dari judulnya ini apa gitu, dan apa hubungannya dengan isi novelnya atau alur cerita novel ini. Aku masih bingung gitu sampai sekarang. Kita bacakan dulu ya, maksudnya sekilas aja tentang sinopsisnya. Jadi di dalam novel ini kan berkisah tentang seorang laki-laki yang ditemukan tewas di rumahnya akibat kopi beracun, dan di sini istrinya itu memiliki motif yang kuat sebagai tersangka karena memang dia telah dicampakkan oleh sang suami. Permasalahannya kan pada hari pembunuhan itu wanita itu berada ribuan kilometer dari tempat kejadian. Nah, nanti di sini ada 3 detektif ya. Ada detektif Kusanagi, ada detektif Kusumi Kauro, dan juga detektif Galileo. Nanti mereka ini diuji kecerdasannya untuk menguak ya trik bagaimana racun itu muncul pada waktu yang tepat, di tempat yang sempurna, dan juga nggak salah sasaran. Nah gitu. Jadi isi novel ini sebenarnya jadi mengingatkan kita ya kejadian kurang lebih 10 tahun yang lalu, tahun 2016 ya, tentang kopi beracun juga yang sangat viral. Yang korbannya itu Wayan Mirna Salihin ya, yang tersangkanya itu adalah temannya sendiri atau sahabatnya sendiri, Jessica Wongso. Waktu itu aku sempat juga melihat tayangan persidangannya, beberapa persidangannya membeberkan bukti-bukti, dan juga ada saksi ahli juga. Dan di situ kan luar biasa rumit bagaimana membuktikan seorang Jessica Wongso itu bersalah apa tidak terhadap kematian Mirna Salihin. Sampai sekarang pun itu terus berlanjut kalau nggak salah ya, karena kemarin itu kan dia divonis bersalah, kemudian dijatuhi hukuman 20 tahun ya, dan beberapa setahun yang lalu kalau nggak salah dia kemudian bebas bersyarat. Nah, saat itulah kemudian dia membeberkan bukti-bukti baru bersama pengacaranya bahwa dia itu sebenarnya nggak bersalah. Ini rumit banget menurutku sih, karena aku sendiri sebagai orang awam yang melihat persidangan itu, yang melihat bagaimana saksi-saksi itu berpikirnya
Mungkin Jessica Wongso ini membunuh, tetapi kok kayaknya berdasarkan saksi ahli itu ada yang pro dan kontra ya, artinya ada yang mengatakan juga dia nggak bersalah gitu. Bukan dia yang meracun Mirna. Kalau dalam kasus Jessica Wongso itu kan yang dipakai adalah racun cyanida ya. Kalau di sini itu yang dipakai itu racun jenis arsenik. Kalau di dalam novel ini, ya sama-sama mematikan sih. Ya. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu dengan Mashiba Yoshitaka dan juga Mashiba Ayane, yaitu istri dari Mashiba Yoshitaka ini. Begini dia profilnya dari masing-masing tokoh kita kali ini. Teman-teman, kita melihat dulu ya bagaimana sosok Mashiba Yoshitaka dan Mashiba Ayane. Kalau yang Hiromi itu nanti kita sekalian berkenalan itu atau tahu bagaimana karakternya itu melalui alur ceritanya aja. Aku nggak secara spesifik kemudian membuat bagan tentang Hiromi. Menurutku penting yang Yoshitaka dan juga Ayane karena dia itu merupakan tokoh sentral dan tokoh utama di dalam novel ini. Siapa itu Yoshitaka? Yoshitaka ini adalah seorang direktur perusahaan IT dan juga pemilik perusahaan. Nah, dia mendapatkan kekayaan itu merupakan warisan dari orang tua, kakek dan neneknya ya. Jadi memang dari orang tuanya sendiri dia udah punya harta kekayaan. Jadi secara finansial dia itu termasuk orang yang mapan. Dan Yoshitaka ini menikahi Ayane. Hanya saja ketika sebelum menikah itu Yoshitaka itu menetapkan batas waktu mereka punya anak itu selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu dia dan Ayane itu tidak memiliki keturunan, maka mereka berdua harus bercerai. Jadi kayak ada perjanjian ya di awal, atau lebih bisa dibilang ini seperti kawin kontrak. Selain itu, Yoshitaka itu juga berteman dekat dengan seorang pengacara, dan juga pengacara ini dia juga sekaligus konsultan di perusahaan milik Yoshitaka itu yang bernama Ikai Tatsuhiko. Jadi dia punya teman dekat gitu ya. Nanti para detektif ini juga menggali itu informasi tentang Yoshitaka, tentang Ayane itu dari teman dekatnya ini. Karena itu aku masukkan di sini. Selain itu Yoshitaka ini secara pribadinya itu dia itu adalah orang yang punya daya tarik yang kuat, terutama pada lawan jenis ya. Dia ini orangnya juga cerdas, percaya diri, dan juga menurut aku sih pandai merayu dia, terutama merayu wanita gitu. Memang dia punya karisma dan daya tarik yang seperti itu, makanya banyak wanita juga yang suka sama dia. Selain itu dia juga pernah memiliki hubungan dengan seseorang bernama Sukuri Junko. Siapa Sukuri Junko ini? Junko ini adalah sahabat dari Ayane, yang kemudian nanti Yoshitaka ini berpisah dari Junko itu ya, dan kemudian malah menjalin hubungan dengan Ayane. Nah, Yoshitaka ini pada masa kecilnya dia itu pernah mengalami, kalau aku bilang itu sebuah trauma atau luka psikis ya. Mulai dari perceraian orang tuanya, jadi orang tuanya itu bercerai, dia tinggal dengan ayahnya, di mana ayahnya itu orang yang gila kerja, ya. Kemudian dia tinggal juga bersama kakek neneknya, tapi tidak lama kemudian kakek neneknya itu meninggal, disusul oleh ayahnya. Jadi memang sejak kecil itu dia itu orang yang kekurangan kasih sayang, si Yoshitaka ini. Mungkin karena trauma masa kecilnya itu ya, trauma psikisnya itu, akhirnya dia
mengembangkan sebuah perilaku obsesi ya. Jadi dia terobsesi untuk memiliki anak, untuk memiliki keturunan, bahkan dia tuh sampai bergonta-ganti pasangan untuk bisa mendapatkan anak gitu. Dan Yoshitaka ini kemudian diketahui ya bahwa dia itu berselingkuh dengan Wakayama Hiromi. Hiromi ini merupakan murid kesayangannya Ayane. Itu dia melakukan itu sudah selama 3 bulan terakhir menuju tenggat pernikahan mereka selama 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun si Ayane ini tidak punya anak, kan mereka bakalan berpisah. Tapi sebelum tenggat waktu itu dia itu sudah berselingkuh duluan dengan si Hiromi ini. Nah, itu tadi sosok dari Mashiba Yoshitaka ya. Sekarang kita beralih kepada tokoh yang kedua, yaitu Mashiba Ayane atau Ayane. Yang pertama, Ayane ini adalah istri dari Mashiba Yoshitaka. Jelas ya, udah disebutkan tadi juga di profilnya Yoshitaka. Dan dia sudah menikah dengan Yoshitaka tuh hampir 1 tahun. Ayane ini punya orang tua ya, ayah ibunya itu dua-duanya masih hidup. Tapi ayahnya Ayane ini memang beberapa tahun sebelumnya itu pernah menderita atau pernah mengidap penyakit kanker pankreas. Namun diobati ya, dan diobati itu dan keadaan beliau itu semakin membaik. Dan dia juga punya 1 orang adik laki-laki yang dimana adik laki-lakinya itu bekerja di Amerika Serikat. Nah, nanti kita bakalan ketahui ya bahwa Ayane ini ketika dia itu belajar di Inggris, ya, tepatnya itu di London, dia itu bertemu dengan seseorang yang bernama Junko, ya, di sebuah toko buku kalau nggak salah itu, dan dari situlah kemudian dia menjalin persahabatan. Sampai kemudian dia kembali ke Jepang, yaitu dia ketemu lagi dengan Junko itu di Tokyo ya, di Tokyo, Jepang. Nah, Ayane ini juga punya murid yang bernama Wakayama Hiromi. Terus kemudian dia itu adalah seorang seniman kerajinan perca yang terkenal. Dia juga sudah menerbitkan buku, dia kemudian mendapatkan berbagai macam penghargaan, dan dia juga adalah pendiri tempat kursus kerajinan kain perca yang bernama Anes House. Jadi dia menyewa sebuah apartemen ya. Nah, di sana dia kemudian membuka kursus kerajinan kain perca. Nah, nanti di akhir-akhir kita bisa mengetahui bahwa Ayane ini bukannya nggak mau punya anak, tapi Ayane ini memang mengidap kelainan tertentu yang membuatnya itu memang nggak bisa hamil. Jadi bukan dia nggak mau punya anak, jadi memang tapi dia punya penyakit tertentu yang tidak memungkinkannya itu untuk bisa hamil. Dan Ayane inilah yang kemudian membunuh suaminya Yoshitaka dengan menggunakan racun arsenik yang dia dapatkan dari Junko. Cerita di dalam novel ini itu diawali dengan perdebatan Ayane dengan Yoshitaka terkait dengan makna pernikahan gitu. Jadi di awal ini kan mereka itu mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan ya, karena sahabatnya yaitu Ikai Tatsuhiko dengan istrinya Yukiko itu baru saja melahirkan seorang anak gitu. Usianya baru sekitar 2 bulan. Memang saat itu nggak dibawa sih anaknya, itu dia tinggal ke orang tuanya. Nah, sebelum Ayane dan Yoshitaka itu turun ke bawah, mereka tuh sempat berdiskusi ya. Kalau aku bilang sih tempat terjadi
gesekan lah ya gitu, perbedaan pendapat, berargumentasi gitu antara mereka berdua terkait dengan makna pernikahan. Intinya kan begini ya, jadi mereka itu berbeda dalam memaknai pernikahan itu. Kalau Yoshitaka itu berpikirannya begini, dalam kehidupan pernikahan menurut Yoshitaka itu tidak ada artinya kalau nggak ada anak. Jadi anak itu sesuatu yang mutlak harus ada, ya, mutlak harus ada. Karena memang seiring berjalannya waktu, romantisme antara pria dan wanita itu bakalan luntur gitu. Selain itu, alasan tinggal bersama itu kan adalah untuk membangun keluarga. Ketika pria dan wanita itu menikah, maka pertama-tama mereka akan menjadi suami istri, kemudian setelah memiliki anak, mereka akan menjadi ayah dan ibu. Gitu. Hanya dengan itulah kemudian mereka bisa menjadi pasangan seumur hidup. Itu menurut pandangan Yoshitaka. Kalau pandangan Ayane berbeda. Menurut Ayane ya pernikahan itu nggak sebatas itu gitu loh. Pernikahan itu lebih daripada itu. Di dalam pernikahan itu kan tidak hanya sekedar berkembang biak, dan aku juga setuju juga ya dengan pendapat Ayane itu. Memang di sini tidak disebutkan secara rinci ya, tapi yang jelas Yoshitaka itu benar-benar memegang konsep itu bahwa anak itu sesuatu yang mutlak harus ada, dan dia ngerasa sangat percaya diri karena memang dia udah pernah memeriksakan dirinya ya ke dokter gitu, bahwa dia Yoshitaka dalam hal ini memang subur gitu, tidak ada masalah, dia bisa membuahi gitu, tidak ada masalah sama sekali dengan dirinya. Dan seperti sudah kita tahu bersama bahwa Yoshitaka dengan Ayane ini di awal-awal pernikahan itu memang mereka punya kayak semacam perjanjian gitu. Kalau dalam jangka waktu 1 tahun mereka tidak punya anak, maka mereka harus bercerai. Dan pada saat ini ya, pada saat sebelum Ayane ini memutuskan untuk membunuh Yoshitaka ini, memang tenggat waktu 1 tahun itu tinggal beberapa bulan lagi, kalau nggak salah tinggal 3 bulan lagi ya menuju tenggat waktu yang 1 tahun itu. Nah, di titik inilah kemudian Ayane itu berpikir, oh ya sudah, kalau begitu kayaknya aku harus pakai benda itu deh, maksudnya arsenik itu ya, racun arsenik itu. Dia berpikir bahwa selama ini aku mencintaimu dengan sepenuh hati, tapi kamu menggunakan kata-kata yang benar-benar menghancurkan dia. Dia tuh berharap bahwa Yoshitaka tuh nggak bakalan menceraikan dia gitu, tapi ternyata kok sudah diwanti-wanti nih sama Yoshitaka gitu, diwanti-wanti kan kamu nggak punya anak, berarti jangka waktu atau tenggat waktu 1 tahun itu udah semakin dekat, makanya mungkin kemungkinan besar dia bakalan diceraikan. Karena itulah kemudian Ayane ini berpikir, ya udah ini saatnya aku untuk membunuh dia. Gitu. Jadi memang di awal cerita ini sudah kita ketahui ya sebagai pembaca loh. Sebagai pembaca kita udah dikasih tahu oleh penulisnya bahwa yang membunuh Yoshitaka itu adalah Ayane, istrinya sendiri. Tetapi di sini kan detektif Kusanagi, Usumi, dan juga detektif Galileo kan belum dikasih tahu ya bahwa yang membunuh itu Ayane. Jadi mereka tuh berusaha mencari gitu, mencari motifnya apa, mencari bagaimana cara pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku sampai sebegitunya. Memang diketahui sih nanti menggunakan asam arsenik, karena asam arseniknya itu racun arseniknya itu memang nanti terdeteksi di wadah kopinya, wadah cangkir, ketel, dan juga bubuk kopinya itu. Jadi ada masih tersisa racun arseniknya di situ. Nah, seperti kita tahu, Ayane ini kan memang suka dengan kerajinan kain perca itu sejak dia duduk di bangku SMA. Setelah itu dia itu
kuliah selama 2 tahun ya, dan kemudian belajar di Inggris. Nah, ketika di Inggris, tepatnya di London, dia ketemu dengan Junko. Tepatnya nama panjangnya apa ya? Namanya Suku Junko atau panggilannya Junko gitu ya. Ini perempuan. Dia ketemu di sana secara kebetulan di sebuah toko buku gitu. Dan dari situlah kemudian Junko dan Ayane itu menjalin persahabatan sampai kemudian dia kembali ke Jepang. Dia ketemu lagi di Tokyo, dan di sana dia tetap menjalin persahabatan ya dengan Junko. Jadi Junko ini adalah orang yang paling dia percayalah. Jadi segala macam hal itu biasanya dia ceritain gitu ke Junko. Begitu pula Junko kepada Ayane. Lalu pada suatu hari Junko itu berkata pada Ayane ya, bahwa ada seorang yang ingin bertemu dengan Ayane. Dia itu adalah seorang direktur perusahaan yang memproduksi animasi internet, yang desain karakternya itu digarap oleh Junko. Nah, ketika mereka ya, Junko dan Yoshitaka ini sedang membahas tentang pernak-pernik karakter, dia bercerita kalau dia ini punya teman gitu yang seorang ahli kerajinan perca. Inilah awal mula pertama kali pertemuan antara Yoshitaka dengan Ayane melalui Junko tadi ya. Ketika ngobrol-ngobrol antara mereka bertiga, Ayane itu mendapat pesan bahwa si Yoshitaka ini orang yang sangat menarik gitu ya, memiliki daya tarik yang sangat kuat, sehingga dia tuh melihat Yoshitaka tuh kayak terpana gitu, kecerdasannya, percaya dirinya gitu ya, daya tarik dia yang begitu kuat. Nah, dari situlah kemudian ketika Ayane melihat Junko itu, dia seperti melihat bahwa kayaknya Junko ini punya perasaan deh sama Yoshitaka. Padahal pada waktu itu memang Junko dan Yoshitaka itu menjalin hubungan gitu pada saat itu. Cuma Junko itu nggak ngasih tahu Ayane, dan Ayane itu juga nggak nanya sama Junko. Di sinilah teman-teman ya, awal mulanya segala sesuatu itu berjalan sudah salah gitu. Kemudian setelah itu Yoshitaka itu menelpon Ayane. Setelah itu ya, Yoshitaka itu menelpon Ayane. Dia mengajak Ayane untuk makan gitu ya. Dan kemudian Ayane berpikir, oh ini cuma basa-basi aja. Tapi ternyata beneran Yoshitaka itu mengejar Ayane juga. Nah, di sini kalau kemudian Ayane itu tanpa bertanya lebih jauh kepada Yoshitaka maupun kepada Junko, dia tuh menyimpulkan sendiri, oh antara Junko dengan Yoshitaka ini nggak ada apa-apa gitu loh. Padahal dia nggak tahu Junko dan Yoshitaka ini udah berjalan ya lumayan juga ya lama. Nah, kemudian semakin hari semakin hari perasaan Ayane kepada Yoshitaka itu semakin mendalam. Seiring dengan berkembangnya perasaan Ayane itu, dia semakin sulit untuk ngobrol dengan Junko ya, berkomunikasi dengan Junko, karena mungkin dia fokus pada si Yoshitaka ini. Nah, beberapa bulan kemudian dia ketemu lagi tuh sama Junko. Nah, ketika dia ketemu Junko, dia tuh kaget gitu, karena Junko pada saat itu dia badannya itu kurus, kemudian keriput, pokoknya itu bener-bener kayak orang sakit mungkin ya kalau kita gambarkan itu. Setelah lama nggak ketemu ya, ketika ketemu kembali dengan Junko, mereka tuh bercerita lah ya panjang lebar, namanya orang udah lama nggak ketemu, sahabat dekat gitu. Ketika ketemu kan banyak yang diobrolin. Nah, di saat itulah kemudian Ayane ngomong ke Junko kalau misalnya dia punya hubungan khusus dengan Yoshitaka. Saat itu kemudian Junko itu berubah tuh raut wajahnya. Dia kemudian cepet-cepet tuh untuk pergi dari tempat itu. Terus kemudian Ayane sempat nanya, ada apa? Ya, Junko ngomong nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang mereka ini walaupun sahabat kayaknya nggak terlalu terbuka gitu. Mungkin
aku juga bisa paham sih kenapa Junko nggak seperti itu. Mungkin dia tidak ingin menyakiti Ayane ya, dengan mengatakan bahwa aku ini pernah dekat juga dengan Yoshitaka, dia adalah mantan kekasihku. Mungkin dia tidak ingin menyakiti perasaannya Ayane, makanya dia lebih memilih untuk pergi aja dari tempat itu. Dan Ayane itu nggak mengira bahwa itulah terakhir kali dia akan ketemu Junko. Nah, 5 hari setelah kejadian itu, dia mendapat kiriman tuh dari Junko. Kirimannya itu berupa racun arsenik tadi, ya, sebungkus racun gitu di dalam kotak. Jadi dia masukkan itu ke dalam kotak bersama dengan sebuah surat. Di dalam surat itu Junko tuh mewanti-wanti Ayane. Jadi Junko itu menyampaikan pesan ya, di dalam surat itu dia mengatakan kelak kau akan mengalami hal yang sama. Kurang lebih begitulah ya isi suratnya. Sebenarnya surat itu tidak mengandung unsur dendam ya. Ayane juga tidak melihatnya seperti itu, bukan dendam, bukannya benci gitu, tetapi lebih kepada peringatan. Jadi Junko itu mengingatkan Ayane gitu, bahwa kelak kau akan mengalami hal yang sama. Ternyata belakangan kita ketahui ya nanti Ayane itu memang mengidap suatu kelainan tertentu yang membuat dia itu tidak bisa hamil. Dia tidak bisa mengandung, dia tidak bisa punya anak. Padahal di sisi lain Yoshitaka ini menjadikan keberadaan anak itu di dalam rumah tangga mereka itu adalah hal yang mutlak. Enggak boleh enggak. Harus ada anak gitu. Kan di awal tadi udah dia sampaikan juga kepada Ayane ketika dia mau berpisah itu ya. Dia mengatakan hal seperti itu. Jadi kalau nggak ada anak, ya rumah tangga ini seperti bukan rumah tangga lah pokoknya. Untuk apa dipertahankan kalau memang nggak ada anak di dalamnya? Itu konsep dan pemikiran dari Yoshitaka. Nah, ketika Ayane itu mendapat kiriman paket tadi ya, bungkusan tadi, dan juga surat dari Junko itu, dia penasaran kenapa ini Junko kok kemudian mengirim itu. Makanya kemudian dia menghubungi kan, tapi ketika dihubungi itu Junko itu nggak ngangkat gitu loh. Ada apa sebenarnya? Akhirnya dia pergilah ke rumahnya Junko dan diketahui Junko itu sudah bunuh diri. Ternyata Junko itu bunuh diri karena memang dia shock ya. Dia shock dengan hubungan antara Ayane dengan Yoshitaka. Dia tuh mungkin nggak berpikir sampai sejauh itu bahwa Yoshitaka itu rela mendua dengan sahabatnya sendiri di belakang dia. Jadi memang Yoshitaka ini memang apa ya namanya itu, memang dia sering selingkuh juga. Jadi kalau misalnya dia selingkuh dari Ayane ya itu bukan suatu hal yang mengejutkan kan, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Karena ketika dia bersama Junko, dia juga berselingkuh dengan Ayane. Cuma hanya saja Ayane itu nggak tahu. Junko dan Ayane itu sepertinya dua-duanya itu nggak tahu kalau Yoshitaka ini mendua gitu. Di satu sisi dia menjalin hubungan dengan Junko, dan pada saat yang bersamaan dia juga menjalin hubungan dengan Ayane gitu loh. Ketika Junko itu sudah meninggal, Ayane itu kan juga shock berat ya. Kenapa kok dia bisa melakukan bunuh diri? Ada apa gitu? Dia masih bertanya-tanya. Tidak jelas gitu loh ya alasan Junko itu bunuh diri itu karena apa. Nah, kemudian tiba-tiba si Yoshitaka ini mengusulkan suatu mengusulkan suatu hal yang aneh gitu. Dia ingin Ayane dan dirinya itu mengikuti sebuah pertemuan perjodohan gitu, atau acara perjodohan gitu ya. Nah di situ dia kayak pura-pura bertemu pertama kali antara Yoshitaka dengan Ayane, dan dia juga menggunakan Ikai ini ya, Ikai Tatsuhiko sebagai saksi ya, saksi pertemuan pertama kali mereka. Makanya ketika
detektif itu tanya kepada Ikai itu ya, bagaimana mereka pertama kali ketemu ya di perjodohan itu, padahal sebelum perjodohan itu, acara perjodohan itu, si Yoshitaka dengan Ayane ini udah bertemu lebih dulu kan, melalui Junko tadi. Ya, setengah tahun setelah acara perjodohan itu, Yoshitaka itu melamar Ayane. Tapi, ada tapinya ya, Yoshitaka tuh kemudian membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan gitu. Sebuah pengakuan yang mengejutkan bagi Ayane. Pengakuan itu adalah, jika setahun setelah kita menikah, kita tidak juga mendapatkan anak, kita berpisah saja. Coba bayangkan. Itu ketika Ayane itu udah dilamar ya, terus kemudian Yoshitaka itu membuat sebuah pengakuan yang tiba-tiba gitu, yang membuat Ayane itu, ya kalau jangankan Ayane, kalau kita sendiri dikasih tahu begitu gimana coba? Nah, mendengar perkataan Yoshitaka ini, Ayane itu kayak shock gitu, merinding gitu badannya. Kemudian tiba-tiba mulutnya mungkin ngomong sendiri ya, apakah hal ini yang kau katakan kepada Junko? Terus Yoshitaka tuh gak kaget juga. Dengan santainya Yoshitaka tuh mengatakan, ya begitulah, aku tidak bisa aku tidak bisa menikahi perempuan yang tidak bisa memberikanku anak. Ngomongnya kayak gitu. Usianya Junko itu kan sudah 34 tahun dan dan dia juga nggak ada tanda-tanda mengandung katanya. Jadi memang Yoshitaka ini penganut prisek lah ya. Kalau menurutku tuh dia penganut prisek gitu, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan anak. Menurut aku sih begitu. Nah, lalu kan Ayane itu nanya, kenapa kok kemudian milih aku gitu? Emang nggak boleh katanya Yoshitaka. Dia ini kayak santai betul lah ya, kayak kesannya tuh kalau misalnya dia nggak ngasih anak ya udah ceraiin aja, ya udah nggak sama dia aja gitu. Kayaknya tuh dia menganggap wanita itu, Yoshitaka ini kayak, menurut aku ya, kayak menganggap wanita tuh kayak barang aja gitu. Kalau misalnya dia udah nggak kepake lagi ya tinggal dibuang. Dia nggak bisa dia nggak bisa memperoleh anak dari wanita itu, ya udah ceraikan aja. Pokoknya sesimpel dan sesederhana itu. Padahal pernikahan itu untuk apa sih bagi dia? Ya itulah ya, mungkin dia punya mindset dan pola pikir yang keliru gitu, sehingga dia kayak memperlakukan wanita itu seperti barang ya. Bukan seperti manusia pada umumnya, tapi seperti barang. Kalau barang tuh memang nggak punya perasaan kan, nggak punya keinginan gitu, nggak punya emosi, itu barang. Tapi yang dihadapi ini kan wanita gitu, manusia, wanita lagi. Kalau namanya wanita itu kan memang artinya itu rapuh ya, perlu dijaga gitu perasaannya. Ibarat cermin yang retak, kalau sudah retak itu ya memang kita bisa bercermin, tetapi tidak seperti ketika cermin itu belum retak. Memang susah ya. Nah, menurutku Ayane itu membuat keputusan yang salah menurutku ya. Di sini dia kemudian memutuskan untuk tetap menikahi Yoshitaka, padahal dia tahu sendiri dirinya itu memang nggak bisa punya anak gitu. Oke lah, mungkin bisa ya untuk berobat dan sebagainya, tapi memang mereka katanya itu nggak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu, untuk melakukan terapi kesuburan dan sebagainya. Itu nggak bisa, nggak ada waktu untuk itu. Maka kemudian di sini dia mengambil sebuah keputusan yang menurut aku keliru besar ya, yang akan mempengaruhi hidupnya. Makanya aku bilang ini cinta berbuah derita sebenarnya. Jadi Ayane itu menetapkan hati, dia akan menikah dengan Yoshitaka, tapi bukan semata-mata karena dia ingin hidup bersama dengan laki-laki itu ya, lebih kepada untuk berkompromi
pada dua perasaan yang ada dalam dirinya yang saling bertentangan, yaitu rasa cintanya dan rasa bencinya yang ada dalam dirinya. Jadi dia akan selalu berada di sisi Yoshitaka, tapi di sisi lain dia merasa bahwa dialah yang akan menggenggam takdir Yoshitaka. Artinya hidup matinya Yoshitaka itu bergantung dari dirinya. Kalau misalnya Yoshitaka itu kemudian memutuskan dalam jangka waktu 1 tahun itu, akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dengan Ayane, maka bisa jadi Ayane itu bakalan membunuh Yoshitaka gitu. Itu maksud dari menggenggam takdirnya Yoshitaka itu ya. Nah, jika cinta Yoshitaka pada Ayane itu tidak berubah, maka dia akan tetap membiarkan Yoshitaka itu hidup. Tetapi ketika itu berubah, maka disitulah saatnya Ayane bertindak untuk membunuh Yoshitaka. Nah, kita ketahui ya, nanti ternyata Yoshitaka ini berselingkuh dengan murid kesayangan Ayane, yaitu Wakayama Hiromi atau Hiromi. Sudah selama kurang lebih 3 bulan ya, dan Hiromi itu juga dalam kondisi sekarang itu sedang mengandung 2 bulan. Teman-teman, ini aku sedikit ingin berbagi ya tentang panduan memilih calon suami atau istri yang aku ambil dari sebuah buku yang judulnya Risalah Khitbah oleh Yahya Abdurrahman. Jadi di sini memilih calon suami atau istri itu ada pertimbangannya, teman-teman. Apa pertimbangannya? Yang pertama adalah dilihat dulu dari faktor aku dan faktor dianya. Nah, faktor aku itu terdiri dari diriku dan sekitarku, begitu pula dengan faktor dia, itu pertimbangannya adalah diri dia dan juga sekitar dia, atau mungkin lebih tepatnya mungkin sekitar dia tuh termasuk lingkungannya ya, maksudnya begitu. Nah, untuk diri aku dan diri dia itu sama ya poin-poinnya, teman-teman. Yang pertama itu kita harus memiliki tujuan dan orientasi hidup yang sama. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai standar dalam kita memilih calon istri atau calon suami. Dalam masalah tujuan dan orientasi hidup ini, itu harus dilihat ya, apakah ada kesamaan ataukah enggak. Karena memang akan sulit nanti mengharapkan sebuah pernikahan itu berjalan dengan baik dan juga bisa tahan lama jika suami dan istri itu tidak memiliki tujuan dan orientasi hidup yang sama, yang selaras gitu. Kalaupun bisa, yang terjadi ya salah satu pihak itu akan mengalah dan mengorbankan orientasi hidupnya. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana itu akan memunculkan tekanan batin yang luar biasa bagi yang mengalah gitu. Memang dalam hal ini kita harus menyesuaikan ya, atau menyamakan antara tujuan dan orientasi hidup kita, terutama untuk pernikahan ini. Sebagai seorang muslim, tentunya tujuan dan orientasi hidup kita itu berporos kepada Islam. Artinya segala aktivitas kita itu sesuai dengan aturan-aturan Islam, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Karena itulah nanti insya Allah akan bisa menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kan itu yang kita inginkan ya. Semua rumah tangga kaum muslim dan muslimin di seluruh dunia pasti menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, yang kedua adalah pola pikir. Pola pikir ini ada hubungannya juga dengan tujuan dan orientasi hidup ya. Tapi mindset atau pola pikir ini terkait nanti dengan pemahaman kita, ya, pemahaman kita, keyakinan kita, standar yang kita gunakan. Kalau kita sebagai seorang muslim tentunya pakai standar Islam gitu ya, pemahaman Islam, dan kemudian kita meyakininya dalam hati gitu. Tidak hanya sekedar
kita kita tahu ya, tapi juga memahami sampai kita meyakini bahwa Islamlah satu-satunya yang bisa menyelesaikan problematika kita, termasuk di dalamnya problematika dalam berumah tangga. Nanti ketika kita menikah itu kan di dalam pernikahan itu ya nggak mulus-mulus aja ya. Dalam pernikahan itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, pasti ada namanya perbedaan tabiat dan karakter seseorang. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Maka kita sikapi, kita kembalikan lagi kepada Islam. Bagaimana sih Islam memandang kalau misalnya terjadi perbedaan yang seperti ini, kalau kita menghadapi suatu situasi dan kondisi yang seperti ini gitu ya. Maka kita tanyakan aja sama Islam, kita kembalikan aja kepada syariat Islam. Itu sebenarnya gampang ya, tinggal kita cari aja sebenarnya. Kalau sebagai muslim itu sudah nyaman lah pokoknya. Kalau kita lihat ya, antara Yoshitaka dan Ayane itu kan punya konsep atau pemahaman yang berbeda dalam sebuah pernikahan gitu ya. Yang namanya pernikahan itu ya mesti mutlak punya anak gitu dalam perspektif Yoshitaka. Kalau dalam perspektif Ayane itu tidak demikian. Ya menurut aku sih mereka mungkin bukan pemahaman yang mereka bangun itu bukan pemahaman yang bersumber dari Islam. Jadi kita bisa paham ya kenapa mereka itu bisa berbeda ya, bisa berbeda seperti itu. Kalau dalam Islam ya memang kita menikah itu tujuannya untuk melestarikan jenis di dalam Islam. Tetapi tidak cukup hanya itu, tidak cukup kita tuh berkembang biak gitu ya. Tetapi juga bagaimana caranya agar menjadikan anak-anak itu menjadi generasi Islam gitu ya. Menjadi generasi yang memiliki kepribadian Islam gitu. Dan dari generasi-generasi Islam ini, dari anak-anak yang dididik dengan pendidikan yang Islam ini akan terbentuk kemuliaan, akan terbentuk nilai-nilai luhur yang tertanam di dalam diri anak-anak itu, yaitu nilai-nilai Islam. Di sisi lain sebenarnya yang namanya anak itu adalah rezeki dari Allah gitu ya. Anak itu adalah rezeki dari Allah. Memang Allah itu memberikan anak kepada siapa yang dia kehendaki. Ada yang seseorang itu diberikan anak ya, ada yang diberikan banyak anak, ada yang bahkan tidak diberikan anak atau dikasih kemandulan. Seperti Nabi Zakaria itu istrinya juga mandul ya. Tetapi Allah di sini memang menyuruh kita untuk berikhtiar ya, berupaya dengan cara-cara yang sesuai syariat. Jangan cara-cara misalnya kayak pergi ke dukun dan sebagainya, itu nggak boleh ya. Tapi cara-cara atau pengobatan-pengobatan yang sesuai dengan syariat. Nah, kalau kita udah berupaya secara maksimal, ternyata Allah menghendaki demikian, berarti itulah yang terbaik bagi kita. Kita harus berhusnuzon ya, harus berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang Allah beri kepada kita. Dikasih kita alhamdulillah ya, dikasih anak alhamdulillah, tidak dikasih anak juga alhamdulillah. Itu pemberian juga dari Allah. Kita berbaik sangka aja kepada Allah, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi apapun yang Allah kasih gitu, apapun yang Allah kehendaki kepada kita, insya Allah itu semuanya baik. Kalau di dalam novel ini sendiri, Ayane itu kan bukannya nggak mau punya anak, tapi memang Ayane sini memang pengen punya anak, tetapi kondisinya itu tidak memungkinkan dia untuk hamil, untuk punya anak. Sebagai suami istri itu seharusnya diobrolin, dicari solusinya yang terbaik bagaimana gitu ya. Kalau di dalam novel itu kan seharusnya Yoshitaka dan Ayane ini yang ngobrol baik-baik lah ya, berdiskusi. Divorce atau perceraian itu kan kalau dalam Islam sendiri itu adalah emergency exit gitu, jalan keluar yang emergensi sifatnya ya. Kalau misalnya bisa diperbaiki ya harusnya diperbaiki. Kalau misalnya dalam permasalahan Yoshitaka dan Ayane karena memang nggak punya anak ini ya, itu kan bisa diperbaiki. Misalnya dalam perkara Yoshitaka dan Ayane ini, menurutku sih sebenarnya
bisa aja ya Yoshitaka itu berpoligami dengan Hiromi, dan itu tidak salah ya. Kalau di dalam Islam itu sah-sah saja. Di satu sisi dia tidak menceraikan Ayane, di sisi lain dia kemudian mengambil Hiromi. Lagi pula Ayane ini kan sayang dengan Hiromi. Menurut aku sih mereka tuh bisa akur ya kalau misalnya Yoshitaka ini berpoligami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mereka ini kan melakukan nikah kontrak ya, atau nikah dengan perjanjian bahwa selama 1 tahun kalau misalnya mereka tidak dikaruniai anak, maka mereka harus bercerai atau berpisah. Nah, menurut aku sih dari sini itu sudah keliru ya. Seharusnya tidak usah ada perjanjian yang semacam itulah. Tetapi di sini kan memang Yoshitaka ini punya konsep yang mutlak gitu ya, dia harus punya anak dan sebagainya. Memang ya udah salah dari awalnya gitu. Nah, ini nanti ada hubungannya juga dengan yang ketiga, yaitu karakter atau tabiat. Sudah tahu tabiat Yoshitaka dan karakter Yoshitaka seperti itu, tapi kenapa Ayane mau menikah dengan Yoshitaka? Seharusnya ketika dia mengatakan itu, seharusnya Ayane memutuskan untuk tidak meneruskan hubungan itu, harus diputus gitu, nggak usah menikah dengan dia. Itu sebenarnya cara yang terbaik. Tapi di sini masalahnya Ayane itu sudah dibutakan oleh cinta menurut saya ya. Jadi tanda-tanda ya, sinyal-sinyal yang ada di depan matanya bahwa lelaki ini adalah lelaki yang red flag, yang lelaki yang berbahaya, itu kemudian diabaikan. Itu ciri-ciri cinta yang buta seperti itu ya. Sama kayak Hiromi juga begitu, dia juga cinta buta terhadap Yoshitaka. Ya kalau zaman sekarang tuh namanya budak cinta lah, bucin gitu ya. Nah, ini adalah jenis cinta yang berbahaya juga. Jangan sampai kemudian kita dibutakan oleh cinta. Walaupun aku bisa memahami ya, karena Yoshitaka ini kan sosoknya itu benar-benar sosok yang ideal ya, terlepas dari sifat-sifat dan karakternya yang yang seperti itu. Dan menurut Ayane memang namanya sebuah rumah tangga, memang keberadaan anak itu juga mungkin perlu, hanya saja dia tidak bisa gitu, tidak bisa hamil. Tapi menurutku memang keputusan Ayane ini adalah keputusan yang keliru. Dan aku yakin mungkin ketika Ayane tidak bersama Yoshitaka, menurutku sih dia bisa juga hidup berbahagia. Karena dia ini orangnya cerdas, dia juga punya punya keahlian di bidang kerajinan perca, dan dia ini seorang seniman kan, seniman yang sudah terkenal gitu. Sehingga dari segi finansial itu sebenarnya tidak masalah. Si Ayane ini bisa kemudian dia hidup mandiri ya, bisa dia hidup mandiri. Menurut saya sih begitu ya, tidak perlu ada drama pembunuhan yang justru merugikan diri Ayane itu sendiri. Kasihan dia. Dan yang terakhir itu adalah status atau posisi. Status ini terkait mungkin dia janda atau duda, terus kemudian dia punya anak dari pernikahan sebelumnya gitu kan. Nah, ini juga perlu dijadikan pertimbangan. Terus selanjutnya adalah fisik. Fisik ini ya ketampanan, terus kemudian daya tarik gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini berlaku untuk diri aku dan diri dia. Nah, juga nanti ada yang faktor sekitar aku atau lingkungan, yaitu terkait dengan orang tua ya, orang tua dan keluarga, kemudian track record keluarganya, kemudian lingkungan tempat dia tumbuh, jaringan pertemanannya itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Itu ya teman-teman, pertimbangan kita untuk memilih calon istri atau calon suami itu. Nah, untuk sosok Hiromi ini sendiri, ya Allah, ini Hiromi ini menurut aku ya lebih kepada pelakor sih menurut aku. Mungkin ya bener ya,
Hiromi ada mengatakan bahwa Yoshitaka itu terus menerus merayu dirinya sampai dalam titik tertentu dia kemudian tergoda oleh rayuan Yoshitaka dan akhirnya dia itulah ya berselingkuh dengan Yoshitaka. Tapi kan kita tahu bahwa Hiromi ini muridnya Ayane loh. Dia dekat dengan Ayane. Hiromi itu cerita kepada Ayane bahwa dia itu sebenarnya sudah berusaha untuk tidak tidak mengikuti keinginan Yoshitaka. Dia tidak ingin berselingkuh dengan Yoshitaka. Tapi Yoshitaka itu terus-menerus datang kepadanya, merayu dirinya, sampai kemudian dia tergoda dan kemudian berselingkuh dengan Yoshitaka. Karena begini, menurutku itu dia itu punya pilihan ya, seperti halnya Ayane. Ayane itu punya pilihan untuk tidak menikah dengan Yoshitaka. Si Hiromi ini pun sebenarnya punya pilihan untuk tidak bersama Yoshitaka. Dia bisa kan melakukan berbagai hal untuk untuk bisa menolak Yoshitaka ini. Misalnya contohnya ya, dia bisa resign dari pekerjaannya, dia kembalikah ke rumah atau bekerja di tempat lain kah, itu kan bisa dia lakukan. Menurut aku ya, kenapa kok aku bisa bilang begitu, karena setelah dia hamil ya, setelah dia hamil ketika Yoshitaka itu sudah meninggal dunia, dia buktinya resign juga dari Anes House, bisa kok, bahkan dia punya anak lagi ya kan. Kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya keputusan itu kenapa nggak di awal itu ketika Yoshitaka itu misalnya merayu, kalau misalnya sudah ngerasa aku takut tergoda, aku takut ini, lebih baik aku resign deh dari tempat itu kan menurut aku lebih mulia dan lebih baik ya, lebih bermartabat lah gitu, sehingga tidak tersemat dalam dirinya sebagai seorang pelakor. Nah, ketika dia sudah melakukan itu, bayangkan dia melakukan itu sudah 3 bulan loh teman-teman. Terus kemudian dia mengatakan dalam dirinya timbul perasaan perasaan kayak menyesal gitu, timbul perasaan yang nggak nyaman ketika dia berada dekat senseinya, dekat Ayane. Menurutku itu nonsen ya. Menurutku itu nonsen dah gitu. Menurutku ya, aku sama sekali tidak, intinya aku tidak punya rasa simpati yang cukup untuk Hiromi ini. Karena memang gini, di awal pertama kali perjumpaan antara Hiromi dengan Yoshitaka, itu kan sebenarnya Hiromi itu sudah suka dengan Hitaka. Begini ya, di awal mula perjumpaan Hiromi dengan Yoshitaka, ya waktu itu juga melalui Ayane juga ya. Jadi Yoshitaka tuh datang gitu kan, pas Ayane nggak ada, ya, dia disuruh nunggu di situ. Nah, kemudian Hiromi ini nggak tahu si Yoshitaka ini siapa gitu, mikirnya mungkin hanya tamu dari senseinya aja ya. Nah, pada saat itu dia ngobrol dengan Yoshitaka, dan ketika ngobrol itu dia merasa terpikat, sama seperti Ayane dulu ya, ketika dia sama Junko itu juga dia terpikat gitu dengan Yoshitaka. Nah, begitu pula Hiromi, dia terpikat, bahkan dia sempat ada rasa iri ya ketika senseinya memperkenalkan Yoshitaka itu sebagai kekasihnya. Nah itu, kalau nggak salah begitu ya di novelnya. Nah, menurut aku ya dia memang sudah dari awal suka sama Yoshitaka, dan selama dia bersama Ayane, menjadi muridnya Ayane, dan dia bekerja di Anes House itu ya, di kursus kerajinan perca itu, dia kan setiap minggu itu datang ke rumah Ayane. Ya di sana dia bantu-bantu Ayane dan sebagainya, dan dia ketemu dengan Yoshitaka. Nah, ya namanya orang suka ya, dan rasa sukanya itu dipendam, lama-kelamaan kan kelihatan juga. Dan Yoshitaka itu kan melihat, dia punya mata dari mata turun ke hati. Nah itulah salah satu panah-panah setan itu kan ya, mata itu tadi. Memang harus hati-hati juga ya
untuk memperkerjakan orang gitu, untuk bisa menjaga pandangan kayak gitu. Jangan kemudian dibiarkan liar di akhir-akhir cerita. Ketika Yoshitaka itu sudah nggak ada, dia tuh sedih gitu, sedih kemudian merasa bahwa orang yang sangat dia cinta itu sudah nggak ada. Bayangkan ya, itu kan nggak boleh ya teman-teman, mendambakan suami yang atau seseorang yang sudah merupakan milik orang lain, yang milik saudara kita loh. Dalam hal ini Ayane itu sayang betul sama Hiromi ya. Itu kayaknya nggak etis dan nggak sesuai juga dengan syariat. Nggak dibolehkan juga kita mendambakan suami atau istri yang sudah menjadi milik orang lain. Itu ya teman-teman, dan selebihnya nanti kita bakalan dibawa oleh detektif Hindaichi, detektif Usumi, dan juga detektif Galileo untuk menemukan dan menguak bagaimana trik-trik yang dilakukan oleh Ayane untuk bisa meracuni Yoshitaka ya. Begitu ya teman-teman, pembahasan novel kita kali ini, novel Salvation of a Saint dari Keigo Higashino. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.